Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M Andrianto dengan saya Muhammad Andrianto atau yang lebih disapa dengan sebutan Kang Andri. Semoga semuanya teman-teman dan saudara-saudara yang menonton video dari awal di channel ini semoga diberikan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tentunya dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah atau tata cara pengurusan jenazah. Karena dalam video yang sebelumnya saya membahas tema tentang kematian. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang langsung saja, yang pertama adalah hal-hal yang perlu disiapkan sewaktu menghadapi sakaratul maut. Ya, jadi ada persiapan sebelum menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut yaitu nafas berada di gorgoro, tenggorokan. Dan ini juga adalah batas akhir dari pintu taubat, karena pintu taubat itu ditutup ada dua keadaan. Yang pertama adalah waktu sakaratul maut, dan yang kedua adalah ketika ditiupnya trompet sangkakala. Ya. Jadi ada dua saat waktu pintu taubat itu ditutup. Yang pertama ketika nyawa di tenggorokan ataupun gorgoro ketika sakaratul maut, maka pintu taubat akan ditutup. Dan yang kedua adalah ketika malaikat meniupkan trompet sangkakala, maka di situ batas pintu taubat ditutup. Lanjut, yang perlu disiapkan adalah ini pas sakaratul maut dalam keadaan orang yang meninggal yang biasa, ya, yang sering terjadi, bukan seperti kecelakaan ataupun apa, karena ini sifatnya yang umum ketika meninggal dengan cara yang umum, yang wajar, ya. Yang pertama adalah menghadapkannya ke arah kiblat. Ketika sudah melihat tanda-tanda sakaratul maut sudah tiba, maka kita menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian yang kedua yaitu melapangkan pernapasan dan geraknya. Jadi diberi ruang yang lebar untuk bergerak, ya. Kemudian mencucuri air putih, membasahi kerongkongan dan membantu mengantisipasi rasa kehausan bagi si mayat. Karena ada riwayat mengatakan bahwasannya orang yang sedang sakaratul maut itu kehausannya sungguh luar biasa. Andaikan air di muka bumi ini disandingkan, dicucurkan, maka rasa dahaga orang yang sedang sakaratul maut itu tidak bisa terpuaskan, ya. Jadi ketika orang sakaratul maut itu haus dahaganya luar biasa. Maka ada kisah yang orang soleh, ahli ibadah, yang ilmunya sudah tinggi dan jamaahnya sudah banyak, tapi ketika meninggal itu menjadi suul khotimah, ya, karena gara-gara pas sakaratul mautnya itu tidak tahan lagi karena kehausan. Jadi ketika sakaratul maut itu setan itu datang, iblis itu datang, ya, di hadapan dia. Dia menawarkan air, ya. Jadi ketika orang sakaratul maut itu setan itu datang dan menawarkan air. Sampai bagaimanapun caranya supaya si jenazah ini meninggal dalam keadaan suul khotimah tanpa diketahui oleh orang. Contohnya ketika sakaratul maut, setan akan datang membawakan air dan menawarkan, apakah engkau mau minum? Jika engkau ingin air ini, maka akui aku sebagai Tuhanmu, maka akan kuberikan air ini. Jika si jenazahnya ini lumpuh, nggak bisa menjawab, bisu, lumpuh bergerak, maka setan bagaimanapun caranya supaya si jenazah ini meninggal dalam keadaan keseluruhan. Dia menawarkan, jika engkau tidak bisa berbicara, maka cukup mengisyaratkan dengan anggukan saja. Jika setan menawarkan, iblis menawarkan
akui aku sebagai Tuhanmu dan kuberikan air ini kepadamu. Jika mengangguk, maka dalam akhir hayatnya si jenazah ini akan meninggal dalam keadaan suul khotimah. Kemudian jika si jenazah ini tidak bisa menggerakkan, menganggukkan kepalanya untuk mengiyakan atau mengakui bahwasanya iblis itu Tuhan, maka iblis akan terus berusaha dan berkata, jika engkau tidak bisa menggerakkan, tidak bisa berbicara, mengiyakan, tidak bisa menggerakkan, cukup mengedipkan dengan isyarat mengedipkan matamu saja. Jika kita pas sakaratul maut, ketika pertanyaan setan itu, akui aku sebagai Tuhan, pas mata kita berkedip menandakan iya bahwasanya setan itu adalah Tuhan, maka disitulah si jenazah ini meninggal dalam keadaan suul khotimah. Maka dalam tata cara ini, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut senantiasa kita cucuri mulutnya dengan air, dengan harapan ya gitu, menghindari rayuan ataupun bujukan setannya, karena setan akan datang saat sakaratul maut. Kemudian setelah mencucur itu, membimbingnya dengan kalimat-kalimat yang baik, ya misalnya dengan mengiringinya dengan kalimat tauhid seperti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan syahadat ataupun dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, karena udah jelas bahwasanya Nabi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang diakhirinya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka baginya surga. Ya, ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, dalam keadaan baik. Maka dibimbingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta wasiat dan kalimat-kalimat terakhir. Contohnya dianjurkan dalam Islam, kita itu jika mempunyai hutang piutang ataupun hal yang penting, itu ditulis catatan, kemudian diletakkan di bawah bantal, dengan harapan ketika kita meninggal ada pemberitahuan. Atau jika orang tua mempunyai banyak hutang, ya misalnya di bank, di mana, di Bank Emon dan di mana, kita seharusnya misalnya sebagai orang tua harus memberitahukan kepada anak-anaknya, si bapak ini punya utang dengan si ini sekian, dengan si ini sekian, dengan si ini sekian, supaya apa? Supaya nanti tidak memberatkan si jenazah ketika nanti di akhirat nanti, ya, tidak mempunyai sangkutan hutang. Karena bagaimanapun hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Jadi meminta kalimat-kalimat terakhir ataupun wasiat. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca surah Yasin. Karena surah Yasin ini dua pilihannya, ya. Jika diberikan kesehatan, maka sembuhkan segera. Maka kemudian yang kedua, jika sudah ajalnya sudah tiba, maka disegerakan meninggalnya. Dalam artian supaya tidak menderita si jenazah. Jadi ketika orang sakaratul maut, ya kita harus memperbanyak membaca surah Yasin, bukan hanya setelah meninggal saja, tapi sakaratul maut ketika sudah nyawa digorgoro, kita harus memperbanyak membaca surah Yasin bagi para keluarganya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumumkan kepada warga, memberitahu bahwasannya si A, misalnya si Fulan, sudah menghadapi sakaratul maut, supaya orang-orang mendatanginya dan membacakan surah Yasin. Kemudian hal-hal yang selanjutnya yang harus dilakukan, ya, ketika menghadapi sakaratul maut, yaitu sewaktu sudah dinyatakan meninggal. Kalau tadi sebelumnya dinyatakan meninggal, ya waktu mau hampir menghadapi sakaratul maut. Kalau sekarang hal-hal yang dipersiapkan setelah sudah dinyatakan meninggal, ya, sudah diumumkan. Biasanya sudah diumumkan di masjid-masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang hamba Allah dan seterusnya. Misalnya sudah, maka perlu juga dipersiapkan setelah dinyatakan jenazah ini sudah si fulan ini sudah meninggal dunia. Yang pertama tentu saja menghadapkannya ke arah kiblat.
paling utama itu menghadapkannya ke arah kiblat, kemudian ya yang selanjutnya meninggalkan pakaian-pakaian yang dianggap berjahit. Ya tadi dilepasin pakaian-pakaian yang berjahit. Kemudian selanjutnya memperbanyak baca Al-Quran bagi keluarga maupun para pelayat, ya khususnya membaca surah Yasin. Nah ini membaca surah Yasin ataupun membaca surat-surat Al-Quran yang lainnya ya, membaca Al-Quran. Ini setelah dinyatakan meninggal dunia, maka dibacain Al-Quran, khususnya surah Yasin yang umumnya ya. Kemudian adalah mempersiapkan penyelenggaraannya, yaitu fardu kifayah bagi si mayit. Ya fardu kifayah si mayit ini ada 3, dan ini kewajiban bagi kita seorang mukmin, orang Islam ya. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, menguburkan ya. Ada 4. Tentu setelah dinyatakan meninggal kita harus menggali kuburannya, menyiapkan air dan tempat pemandiannya, menyiapkan kain kafannya, dan merencanakan waktu dan tempat di mana si jenazah ini akan dilakukan sholatnya, kemudian di mana dikuburkannya, harus sudah perencanaan yang tepat. Kemudian mempersiapkan kain kafan, yaitu kain kafan yang dimaknakan adalah sekurang-kurangnya bila darurat bisa membungkus mayat sehingga bisa menutup aurat dan melindunginya, dan disunahkan dan dianjurkan serta diharapkan jika dalam keadaan darurat maka sekurang-kurangnya itu bisa membungkus si jenazah ini sehingga tertutup auratnya, dan dianjurkan dan diharapkan itu jika bisa mampu, maka untuk laki-laki minimal 3 lapis, yaitu kain pembungkus. Ini kain utama. Kemudian yang ketiga adalah kain biasa. Kemudian yang selanjutnya ya seperti peralatan seperti baju, sarung. Lebih bagus dibuatkan cawat. Cawat ini pakaian dalam ya. Kemudian ikat kepala bagi si laki-laki. Ini untuk laki-laki 3. Kemudian untuk perempuan ya minimalnya paling bagusnya itu ada 5. Yang pertama kain pembungkus 2 lapis, karena perempuan ya auratnya akan lebih menonjol saat dipakaikan, maka 2 lapis untuk pembungkus perempuan ini. Kemudian kain biasa, kemudian baju, dan telepung itu untuk ini ya, kerudung. Kemudian dan lebih bagusnya lagi dibuatkan cawatnya ataupun celana dalamnya. Setelah dipersiapkan kain kafan, ya minimal tadi kain kafan itu saya kasih tahu atau gini tentang kain kafan. Kain kafan itu dilarang untuk pojokannya itu ada jahitannya ya, kain kafan. Jika ada buatan dari pabrik, biasanya dari pabrik atau dari apa, itu ada jahitannya, maka kita sobek jahitannya. Maka kalau ada, ini sering didapatkan di masyarakat yang tidak mengerti bahwasanya kain kafannya kurang, kemudian minta dijahitkan kain kafannya. Ini tidak boleh ya, karena kain kafan ini pure, murni, tidak ada jahitan sekelilingnya, baik jahitan tangan ataupun jahitan pabrik-pabrik ya, tenun-tenun ini tidak dibolehkan ya. Nah, karena apa? Udah dijelaskan bahwasanya ketika si jenazah ini masuk ke dalam kubur, kemudian dia sadar, maka dia akan meraba pakaian yang ia sedang pakaikan, yang dipakaikan itu. Jika pinggirnya ada jahitannya, maka dia akan bingung, oh berarti saya ini masih hidup. Tapi ketika jahitan sudah ada, itu menandakan bahwasanya jenazah itu memang sudah meninggal dunia, maka tidak boleh ya dijahit. Dan ini juga pernah ada kisah sahabat ya, pada zamannya Rasulullah yang meninggal kekurangan kain kafan, sehingga ditarik ke bawah kelihatan kepalanya, tarik ke atas kelihatan kakinya, akhirnya ditutupi dengan pelepah kurma. Ada di kisahnya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan membuatkan kisahnya, membuatkan video tentang kisah tersebut. Ya tadi ya, untuk kain kafan tidak boleh dijahit ataupun ada jahitannya di pinggir-pinggirnya ya.
tadi. Kemudian setelah menyiapkan kain kafan, kita harus juga menyiapkan pemandiannya. Lebih afdolnya itu pemandiannya, yaitu si jenazah itu di atas orang ya, maksudnya orangnya duduk kemudian jenazahnya berbaring. Mungkin lebih bagusnya sih dipraktekkan, cuman karena terkendala orang ya, kekurangan orang untuk praktek ya, maka dijelaskan saja sebisa mungkin. Lebih afdolnya itu jenazah dimandikan itu dengan 4 orang dengan kaki selonjor, duduk selonjor ya, duduk seperti ini, silang sana menghadap sini dan sini menghadap sana, 4 orang tidurkan jenazahnya, kemudian dikucuri air, digosok-gosok, kemudian didudukkan. Jika si badan jenazahnya ini belum kaku, didudukkan dan diurut digosoknya, diurut perutnya untuk mengeluarkan kotorannya duduk ini. Tapi yang lebih umumnya kalau sekarang saya lihat itu di meja ya, jenazah dibaringkan di meja kemudian dimandikan, tidak menggunakan orang. Tapi lebih bagusnya sih pakai orang supaya lebih efisien, tapi itu jarang dipakai. Tapi bagusnya sih seperti itu supaya memudahkan menggosok-gosok jenazah. Menyiapkan pemandiannya, bahan-bahan yang diperlukan adalah minimalnya memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh si mayat, itu sekurang-kurang. Tapi kalau ada lebih ataupun bisa untuk bahan-bahan lain, maka dianjurkan dan diharapkan ini ya, memakai campuran benda-benda yang bisa mengharumkan dan mengeraskan jenazah sehingga lebih mudah dan lebih senang melakukan fardu kifayahnya. Seperti contohnya memakai sabun yang harum di ember satu, kemudian memakai kapur barus dengan tujuan supaya mengeraskan atau mengharumkan tubuh jenazah, kemudian memakai jeruk harum ya, bukan jeruk harum supaya harum badan, dan lain-lain selagi tidak benda haram dan tidak mengganggu si mayit dan tidak merepotkan bagi keluarga. Ini bahan-bahan ini jika tidak merepotkan maka, tapi jika merepotkan ya cukup dengan niat dan meratakan air saja. Kemudian menyiapkan tempat pemandian yang tertutup, dan lebih saya menganjurkan untuk pemandian ini ya, saya menganjurkannya adalah dari pihak si jenazah yang meninggal untuk mengurusi pemandiannya, jangan dari pihak orang luar. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang ini kan mengundang orang yang ahli agama, atau istilahnya kalau orang Jawa lebih yang mengurusi memandikan jenazah. Tapi lebih afdolnya saya anjurkan adalah dari pihak keluarga. Kenapa? Karena saat pemandian ini tentu jenazah ini dalam keadaan telanjang, tidak memakai sehelai pakaian ya, telanjang. Dan ini tentu orang memandikannya ini harus muhrim ya. Maka ditakutkan jika orang lain yang memandikan jenazah ini, ditakutkannya nanti kalau ada di dalam tubuh si jenazah ini ada cacat ataupun ada aib, takutnya akan dibicarakan di luar nanti. Maka dianjurkan dan ya sebisa mungkin dari pihak si jenazahnya, maka perlu untuk memahami tata cara penyelenggaraan ini ya, bukan dari orang lainnya. Jadi misalnya ayah yang meninggal, maka anak-anaknya yang mengurusnya, memandikannya, menggosoknya, karena ini hal yang sensitif ya, ditakutkan nanti ada aib ya, nanti bisa contohnya misalnya badannya bau ataupun ada korengan. Jika orang lain yang memandikannya, tentu ini nanti akan menjadi aib bagi keluarga. Maka saya anjurkan untuk hal memandikan ini dari pihak si jenazah. Mungkin sudah cukup lama ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang menyiapkan kuburannya ya, menyiapkan kuburan, kemudian mensolatkan. Untuk video penyelenggaraan jenazah ini cukup sampai di sini aja, menyiapkan pemandian. Nanti di video selanjutnya insya Allah saya akan membahas tentang penguburan dan juga tata cara sholatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh di komen, dan jangan lupa dukung terus channel Emendrianto.
subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saudara semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.